Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL yang anggota kelompoknya terdiri dari 7 orang, yaitu yang pertama itu ada Siti Nur Ilfi, yang kedua ada Siti Julaiha, yang ketiga ada Hafifah Eka Putri, yang keempat Laumang Minarina Hontong, selanjutnya kelima ada Neneng Kurnia Sandi, keenam ada Tri Hamelia Putri, dan yang terakhir ketujuh ada Umi Kulsum Sumiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi. Saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Kompetensi sendiri itu memiliki arti kemampuan berpikir, bertindak, bersikap secara konsisten yang sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, keterampilan yang dimiliki peserta didik. Itu adalah pengertian dari kompetensi. Sedangkan standar kompetensi itu udah jelas, kata-katanya ada standar, berarti ada ukuran yang ditentukan. Karena standar kompetensi sendiri memiliki arti adalah ukuran kompetensi minimal yang dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Sekarang kita udah tahu pengertian kompetensi, udah tahu pengertian standar kompetensi. Sekarang kita lanjut merangkum semuanya menjadi satu, jadi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah suatu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nah, SKL ini meliputi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan pada jenjang sekolah dasar ini bertumpu pada kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi mungkin SKL di SD ini adalah penentuan dari siswa tersebut ketika mereka akan meneruskan ke jenjang berikutnya, ke jenjang yang lebih tinggi atau sekolah menengah pertama dari ketentuan hasil dari SKL ini. Terus SKL ini juga ditentukan di peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang menetapkan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang fungsi standar kompetensi lulusan. Apa sih fungsi standar kompetensi lulusan? Standar kompetensi lulusan yaitu berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang sekolah atau pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebenarnya fungsi standar kompetensi lulusan yaitu pada satuan pendidikan dasar, menengah, ataupun kejuruan yaitu sama-sama untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Namun yang membedakannya yaitu di satuan pendidikan dasar yaitu dalam aspek kecerdasan yaitu yang ditekankan yaitu kecerdasan yang mendasar. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai tujuan standar kompetensi lulusan. Nah, di sini ada dua versi nih. Yang pertama, mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan, memberikan acuan dalam merumuskan kriteria dasar
pengendalian dan penjaminan mutu lulusan, memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dan tetap mempertahankan tuntutan institusional berupa visi misi suatu sekolah. Nah, yang pertama saya akan bahas mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan. Nah, setiap standar kompetensi lulusan itu kan ada tahap poinnya. Nah, di sini tujuannya mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan. Nah, SKL itu tercapai, kemudian standar lulusan yang ada di sekolah itu juga tercapai. Yang kedua ada memberikan acuan dalam merumuskan kriteria kerangka dasar pengendalian dan penjaminan mutu lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini dijadikan acuan untuk merumuskan kerangka dasar apa-apa aja sih yang jadi kriteria untuk lulusan itu nanti. Terus yang ketiga, memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap mempertahankan tuntutan institusional berupa visi misi suatu sekolah. Nah, dengan adanya standar kompetensi lulusan ini diharapkan guru itu menjadi profesional sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan digarap nanti. Contohnya, kalau standar kompetensi lulusan di nasional sama di sekolah beda. Kalau di sekolah contohnya, kalau di pesantren contohnya bisa ngaji, bisa sholat gitu. Nah, sedangkan menurut Mulyasa tujuannya standar kompetensi lulusan yaitu meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Siang teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan dan satuan pendidikan dalam standar kompetensi lulusan. Di mana penyusunan SKL ini dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut. Pertama, pengkajian dokumen. Kita harus mengkaji dokumen-dokumen yang sudah kita buat. Yang kedua, diskusi-diskusi internal maupun eksternal. Sebelum itu, kita harus mendiskusikan kembali terhadap internal kita sebagai guru maupun eksternal terhadap siswa nanti, apa yang kita akan ajarkan kepada siswa. Yang ketiga, penyusunan draft. Penyusunan draft adalah sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita harus menyusun standar kompetensi lulusan. Kita harus rencanakan apa yang harus kita buat nanti biar kita tahu yang akan dibuat nanti, SKL yang akan kita buat. Validasi. Validasi itu tindakan pembuktian untuk bahwa setiap bahan proses prosedur harus digunakan dalam produksi dan pengawasan yang senantiasa mencapai hasil yang ditentukan. Jadi validasi itu adalah proses prosedur kegiatan yang akan kita lakukan agar mencapai satu tujuan yang pasti dan yang diinginkan. Yang ketiga, uji publik. Uji publik itu artinya adalah uji publik yaitu kita akan sesudah kita memberikan kegiatan belajar mengajar, kita akan melakukan uji terhadap apa yang kita sudah laksanakan atau prosedur kegiatan yang kita sudah laksanakan. Sedangkan pelaporan, setelah uji publik, kita akan membuat laporan yang kegiatan apa saja atau prosedur apa saja yang sudah kita kerjakan pada dari pengkajian dokumen, diskusi, penyusunan, validasi, uji publik, dan kita akan membuat pelaporan yang akan kita serahkan. Sedangkan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan SKL SP meliputi SD, MI, SDLB atau paket A, SMP, MTS, SMPLB atau enggak paket B, SMA, MA, SMA LB atau paket C. Yang terakhir adalah SMK. Sekian dari saya.
presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih kurang ataupun masih sedikit, mungkin hanya belajar. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 yaitu tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Nah, yang mana peraturan ini berisi tentang SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan ini menuntut adanya perubahan peraturan-peraturan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Peraturan yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang sering kita sebut Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan tingkat dasar dan pendidikan tingkat menengah. Nah, dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tersebut, maka Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 yaitu tentang standar kompetensi lulusan pendidikan tingkat dasar dan pendidikan tingkat menengah akhirnya dicabut dan tidak diberlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang ruang lingkup standar kompetensi lulusan di setiap jenjang pendidikan meliputi 3 dimensi. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama ada dimensi sikap, di mana siswa-siswi ini memiliki kewajiban yang sama, di mana mereka harus mencerminkan diri yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab secara efektif dalam berinteraksi. Namun yang membedakannya itu adalah lingkungannya. Kalau misalkan jenjang pendidikan dasar, interaksi yang harus dilakukannya itu adalah di lingkungan alam, sosial, tempat bermain atau di sekolahnya. Sedangkan di jenjang pendidikan menengah, siswa itu harus bisa berinteraksi di lingkungan alam, sosial ataupun lingkungan keberadaannya. Sedangkan di jenjang pendidikan menengah atas atau SLTPA atau SMA itu ya paket C juga bisa. Jadi siswa atau siswi itu dituntut untuk bisa berinteraksi di lingkungan yang lebih makro seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, terus bisa menempatkan diri atau mencerminkan diri bangsanya di pergaulan dunia. Yang kedua, ada dimensi pengetahuan. Jadi pengetahuan standar kompetensi kompetensi lulusan dari dimensi ini, di mana siswa atau siswi itu harus memiliki pengetahuan secara faktual ataupun konseptual sesuai apa yang dia inginkannya, baik itu dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban dunia sesuai dengan fenomena terkait yang sesuai dengan karakteristik dirinya. Kalau misalkan di jenjang pendidikan dasar, siswa itu lebih kepada dituntut bisa menguasai pengetahuan yang terkait dengan fenomena yang terjadi di lingkungan bermainnya ataupun di lingkungan rumahnya dan di sekolahnya. Kalau misalkan jenjang pendidikan menengah seperti SMP ya, ataupun paket B, siswa-siswi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang tampak mata. Nah, di jenjang pendidikan menengah atas atau SMA, SLTA ataupun paket C, siswa dan siswinya itu dituntut untuk memiliki pengetahuan yang terkait dengan fenomena apa yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Nah, yang ketiga ada dimensi keterampilan, di mana siswa-siswi ini dituntut atau berkewajiban memiliki tindakan atau pola pikir bagaimana mereka efektif dan kreatif dalam ranah abstrak ataupun konkret, supaya mereka yang sesuai dengan jenis lingkungan mereka. Jadi lingkungan mereka sendiri, misalkan kalau misalkan jenjang pendidikan dasar harus sesuai dengan lingkungan mereka sendiri seperti bermain dan sekolah. Kalau misalkan di lingkungan menengah sesuai apa yang dipelajarinya di sekolah dan sesuai dengan jenis yang lainnya. Sedangkan
untuk SMA, jadi harus memiliki pengembangan dari yang dipelajari sekolah secara mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengenai standar kompetensi lulusan yang berhubungan dengan kurikulum. Di Indonesia sendiri, kurikulum itu sudah banyak yang diterapkan, macam-macam kurikulumnya. Namun, di sini saya hanya akan memaparkan 3 perbedaan kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Di antaranya yaitu KBK tahun 2004, KTSP tahun 2006, dan kurikulum 2013. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, KBK tahun 2004, di mana SKL atau standar kompetensi lulusannya diturunkan dari standar isi, dan standar isinya itu diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Kemudian, mata pelajaran itu merupakan pembentuk pengembangan sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Kemudian, di KBK sendiri, mata pelajarannya itu merupakan mata pelajaran terpisah. Jadi mata pelajaran masih mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, matematika, dan sebagainya. Kemudian pengembangan kurikulumnya pula baru hanya sampai silabus, dan pengembangan tematiknya baru untuk kelas 1 dan kelas 2, itu pun masih mengacu pada mata pelajaran. Sedangkan kurikulum KTSP 2006. Nah, KTSP 2006 ini masih hampir sama dengan KBK 2004, di mana SKL-nya diturunkan dari standar isi. Kemudian standar isinya diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu pada KTSP 2006 pengembangan kurikulum sudah mencapai kompetensi dasar, dan pembelajaran mata pelajarannya sudah mulai terpadu tapi terpisah. Jadi pembelajarannya misalkan IPA tapi masih saling berkaitan dengan mata pelajaran lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kurikulum 2013 atau KTSP 2013. Ini cukup berbeda dengan yang lainnya karena SKL yang diturunkannya itu adalah dari kebutuhan masyarakat, dan standar isinya pula diturunkan dari SKL-nya. Semua mata pelajarannya masih berkontribusi untuk membentuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan mata pelajarannya sudah mulai terpadu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 mata pelajarannya itu tematik integratif, walaupun dan sudah mengacu pada kompetensi inti. Pengembangan kurikulumnya sudah mencapai pada buku teks dan buku guru pula. Nah, sampai sini penjelasan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang SKL. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan jangan lupa video ini kalian like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.